حب النبي على الإنسان مفترض. Nabi mengatakan basyiru wa la tunadzir wa la tunaffiru. Dakwah itu yang pertama adalah memberikan kabar gembira, kabar kesenangan, kabar baik. Senangkan dulu mereka kepada agama. Ada orang punya kebiasaan jelek. Tidak langsung ditolak nih, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Tapi saya punya kebiasaan mabuk. Mabuk. Karena saya dengar kalau orang masuk Islam nggak boleh mabuk. Saya pengen masuk Islam tapi asalkan saya tetap boleh mabuk. Gimana ya Rasulullah? Ini kan serem banget dia orang. Nabi tidak mengatakan haram, tidak. Nah begitu. Masuklah Islam. Kemudian kamu sering duduk di sini. Nabi tidak mengatakan boleh mabuk juga tidak. Pokoknya masuk Islam dulu nanti gampang. Akhirnya betul masuk Islam. Dan Nabi tidak langsung melarang urusan mabuk. Setelah itu dipikir, Nabi kok lembut banget. Akhirnya senang duduk dengan Nabi. Akhirnya secara otomatis akan malu sendiri. Jadi dakwah itu harus dengan hikmah. Ini pernah dapat informasi dari ulama dari Syam. Dulu itu di Uni Soviet, pernah pada zaman tertentu itu ada, karena sang musim dingin di sana. Ini karena bertemu dengan ulama yang kaku. Ulama kaku, sehingga waktu itu agama Islam akan dijadikan agama Uni Soviet bagian mana gitu. Agama Islam akan dijadikan menjadi agama panduan negara. Cuman satu tok yang jangan, yaitu urusan minuman keras. Sebab Uni Soviet itu kalau sudah dingin, dinginnya luar biasa, sehingga kami tidak akan mampu kecuali harus minum minuman agar hangat badan kami. Ketemu ulama yang kaku, langsung saja dikatakan haram ya haram. Akhirnya Islam tidak dipakai setelah itu. Jadi ternyata tidak semua keharaman harus diucapkan hari itu. Lembutkan hatinya, mereka keharaman juga akan sampai sendiri berita keharaman itu, dan mereka akan terima dengan keindahan dan kelembutan. Ada orang datang ke sini suatu ketika ada. Dan mungkin orangnya ada di sini. Ada orang datang ke sini, masya Allah bajunya pas-pasan. Biarpun dekat dengan kalbubuk. Ada seorang perempuan datang punya masalah. Mau anak-anak sama santri mau dilarang, jangan masuk, jangan ketemu ya. Kenapa? Roknya pendek, nggak pakai ini. Orang yang datang ke sini bukan harus orang baik semuanya. Orang jahat paling jahat pun boleh masuk sini. Yang penting pulang berubah, kan gitu. Akhirnya datang, dan saya tidak menegur tentang bajunya dan sebagainya. Dia punya masalah kok. Yang penting dia adalah ahli la ilallah, biarkan saja. Akhirnya datang ke tempat ini ngobrol nih. Setelah ngobrol, saya hanya mengingatkan. Tadi dilarang ya sama santri. Iya, saya tidak boleh. Nah. Karena ibu tidak pakai iya. Ya maksudnya dia benar, karena dia sangat sayang. Jangan sampai ada orang buka auratnya dosa. Kamu ya nggak marah. Yang penting ahli iman. Nanti saya yakin nanti kesini sudah berubah. Betul, tak taunya berapa minggu benar datang sudah pakai baju yang baik. jadi nggak usah pakai harus ntar dulu. Jadi kadang-kadang kita terburu-buru dikit haram. Apaan tuh? Bahkan kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang saat itu melakukan kemaksiatan, bukan berarti langsung kita hantam di situ, sudah hawa nafsu. Tipu hawa nafsu, mungkin ada banyak orang langsung dihantam begitu. Ada satu doang, hantam. Enggak begitu. Basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira dulu. Sebetulnya yang menjadikan tidak menyakiti hati adalah dasar hati, dasar kecintaan. Kalau kita cinta, mendakwah dibangun dengan cinta. Kalau kita menyampaikan pesan kebenaran dengan cinta, kita tidak akan menyakiti. Sebab menyakiti bukan cinta. Menyampaikan bukan cinta. Jadi kita akan berusaha bagaimana menyampaikan dengan terbaik. Sehingga ada hikmah. Hikmah kita ingin menyampaikan dengan, bahkan mungkin kalau satu saja melanggar, tidak harus sampai, wah ini begitu, tersinggung dia, sakit. Mungkin kita, bahkan, subhanallah, bahkan mungkin kita harus berikan sapaan yang lebih kepada orang yang bermaksiat tersebut. Bukan malah, bukan begiitu. Yang lain biasa. Dan berarti dia tiga, masya Allah, gimana kabar baik. Dia merasa tersentuh. Bukan begitu. Jadi kelembutan sifat Nabi ini yang perlu dihadirkan, baru nanti ketemu. Itulah dakwah yang indah. Dan kami sampaikan kepada siapa, hei preman, hei penjahat, hei semuanya. Anda tidak usah takut dengan ulama rabbaniin. Ulama-ulama Rasulullah dia akan lembut. Bahkan kalaupun Anda datang rombongan preman perampok untuk bertobat, mereka akan menyambut, tidak akan mencaci dan tidak akan merendahkan Anda. Bahkan mereka akan bersyukur, saya tidak perlu masuk sarangmu, tapi engkau sudah datang puji syukur kepada Allah dan terima kasih kepadamu. Gitu, bukan menghinakan, tidak ada. Biasanya kalau sudah masuk hawa nafsu gak kuat, sehingga dikit-dikit haram. Kalau sudah marah denganku haram. Sudah tahu ini adalah orang, dari wah dia riba ini, dia riba. Riba ditunjuk lagi orangnya, tersinggung. Bahkan kalau perlu dengan dosanya hamba-hamba Allah, kita perlu pura-pura tidak tahu, anggap dia tidak punya dosa. Tapi sampaikan kebenaran, nanti akan sampailah dia kepada
pemahaman tentang halal haram. Basyiru dulu, wala tunaffiru. Beri kabar gembira orang-orang itu agar kenal Allah. Jangan engkau bikin mereka lari dari kebenaran. Banyaklah. Kalau untuk selengkapnya mungkin seorang ustadz bisa diikuti dalam motivasi dakwah yang kami hadirkan. Motivasi dakwah yang kami hadirkan, definisi dakwah, tugas siapa dakwah, prinsip dakwah, kendala dakwah, bagaimana penyusunan materi dakwah, bagaimana kita duduk dengan orang. Ada, bisa dicari nanti atau di... Kita sekarang banyak minta tolong dengan ustadz YouTube, mungkin bisa dicari di sana, ada. Atau bisa datang ke sini, ada CD-CD khusus tentang bagaimana dakwah itu ada. Jadi ada strategi yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk dakwah. Allah alam bisawab.